Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika tentang bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Tujuan pelajaran kita kali ini diharapkan pada akhir pelajaran siswa dapat mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau ke pecahan campuran? Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Contoh yang pertama, misalnya 0,2. Nah, ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, perhatikan, ini 0, ini 2. Nah, angka 0 itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya angka berapa? Yaitu angka 2. Maka kita tulis di atasnya 2 per. Nah, sekarang lihat. Ada berapa buah angka di belakang komanya? Itu hanya ada 1, yaitu angka 2. Berarti 1 angka di belakang koma. Banyaknya angka di belakang koma itu menunjukkan banyaknya 0. Nah, karena ini hanya ada 1 angka di belakang koma, maka nolnya ada 1. Jadi tulis nolnya hanya 1 buah saja. Kemudian depannya beri angka 1. Jadi 0,2 pecahan biasanya adalah 2 per 10. Nah, sekarang perhatikan. 2 dengan 10. 2 dengan 10 ini, adakah angka yang bisa membagi kedua-duanya? 2 dengan 10, pembaginya yang sama. Ada, yaitu sama-sama bisa dibagi 2. Nah, kalau masih bisa dibagi, berarti bisa disederhanakan. Berarti ini kita sederhanakan. 2 bagi 2 dapat 1. 10 ini juga kita bagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Ini bentuk sederhananya. Jadi, 0,2 pecahan biasanya adalah 1 per 5. Contoh yang kedua, misalnya 0,4. 0,4. Nah, sekarang perhatikan, ini angka 0, ini angka 4. 0 tidak ada nilainya, yang ada nilainya adalah 4. Maka di atas ini kita tulis 4. Sekarang perhatikan, angka di belakang koma, ada berapa buah? Ada 1, yaitu hanya angka 4 saja, berarti hanya 1 buah ini. Nah, 1 buah ini, 1 angka di belakang koma ini menunjukkan banyaknya 0. Nah, karena ini hanya 1 angka belakang koma, berarti nolnya hanya 1. Depannya 10. Nah, sekarang lihat. 4 per 10. Adakah angka yang bisa membagi angka 4 dan juga bisa membagi angka 10? 4 bagi 4 bisa. 10 bagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kita coba lagi dengan pembagi lainnya. Kita bagi 2, bisa tidak? 4 bagi 2 dapat 2. 10 bagi 2 dapat 5. Berarti karena sama-sama bisa dibagi 2, berarti bisa disederhanakan. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan. 4 bagi 2 dapat 2. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi pecahan biasa dari 0,4 itu adalah 2 per 5. Contoh yang ketiga, misalnya berapakah pecahan biasa dari 0,25? 0,25. Nah, perhatikan, 0 tidak ada nilai, yang ada nilainya adalah 2 dan 5. Maka di sini tulis 25. Nah, jadi nolnya tidak usah simpan depannya, cukup 25 saja. Per. Nah, sekarang lihat, ada berapa buah angka di belakang koma? Kita hitung sama-sama. 1, 2. Berarti karena 2 angka di belakang koma, nolnya juga ada 2 buah. Depannya beri angka 1. Berarti pecahan biasa dari 0,25 itu sama dengan 25 per 100.
Nah, bagaimana dengan 25 dan 100? Apakah ada angka yang bisa membagi kedua-duanya sampai habis? Ya, ada, yaitu sama-sama bisa dibagi 5. Karena sama-sama bisa dibagi 5, berarti masih bisa disederhanakan. Jadi ini kita sederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 5. 25 bagi 5 itu dapat 5. 100 dibagi 5 itu adalah dapat 20. Nah, sekarang lihat, ini 5, ini 20. Adakah angka yang bisa membagi kedua angka ini sampai habis? Ya, keduanya bisa dibagi dengan angka 5, berarti masih bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 itu dapat 1. 10 bagi 5 itu dapat 20 dibagi 5 itu dapat 4. Nah, jadi pecahan biasa dari 0,25 itu sama dengan 1/4. Contoh berikutnya lagi, misalnya 0,124. 0,124. Ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang lihat, ini 0, ini 1, ini 2, ini 4. 0 tidak ada nilainya, yang ada nilainya adalah 1, 2, dan 4. Maka tulis ini 124 per. Nah, sekarang kita lihat, ada berapa buah angka di belakang koma. Kita hitung sama-sama yang berada di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti 3 buah. Karena 3 buah angka di belakang koma, berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Depannya 1. Nah, berarti karena 3 buah angka belakang koma, berarti per 1000. Nah, sekarang lihat. 124 per 1000. Apakah ada angka yang bisa membagi angka 124 dan 1000 ini sampai habis? Ya, ada, yaitu angka 2. Maka berarti ini bisa disederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan angka 2. 124 itu kita bagi 2, itu dapat 62. Kemudian karena yang 124 tadi dibagi 2, 1000-nya juga kita bagi 2. 1000 bagi 2 dapat 500. Nah, ini 62 per 500. Apakah masih ada angka yang bisa membagi 62 dan 500 sampai habis? Ya, masih ada. Yaitu sama-sama dibagi 2. Nah, 62 ini kita bagi 2 itu dapat 31. Sedangkan 500 kita bagi 2 itu dapat 250. Nah, sekarang jadinya 31 per 250. Nah, sekarang perhatikan lagi. Apakah ada angka yang bisa membagi angka 31 dan 250 sampai habis? Bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 juga tidak bisa. Bagi 5 juga tidak bisa. Bagi 7 juga tidak bisa. Nah, karena tidak ada lagi angka yang bisa membagi 31 dan 250 sampai habis, berarti inilah bentuk paling sederhananya. Jadi, pecahan biasa dari 0,124 itu adalah 31 per 250. Contoh selanjutnya, berapakah pecahan campuran dari 2,5? Nah, kita akan ubah karena di depannya ini ada nilai, yaitu angka 2, berarti ini jadinya pecahan campuran. Kalau depannya ini 0, berarti jadinya pecahan biasa. Nah, karena ini ada angka 2, berarti jadinya pecahan campuran. Ada nilai, ada angka yang ada nilai di depan koma. Nah, caranya kita akan ubah ini menjadi pecahan campuran. 2, ini kita simpan di depan. 2. Kemudian angka 5-nya ini simpan di atas. Nah, sekarang kita akan tentukan berapa pembaginya atau penyebutnya. Nah, sekarang tinggal kamu lihat ada berapa buah angka di belakang koma, yaitu hanya ada 1.
Kalau hanya 1 tadi berarti nolnya 1, berarti per 10. Jadi pecahan campuran dari 2,5 itu adalah 25 per 10. Nah, apakah 5 dan per 10 ini masih ada pembaginya? Masih ada, yaitu sama-sama bisa dibagi 5. Berarti artinya bisa disederhanakan. Maka ini kita sederhanakan lagi. Angka 2 yang ini kita pindahkan. Nah, 5 per 10-nya ini kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 itu dapat 1. 10 bagi 5 itu dapat 2. Jadi, pecahan campuran dari 2,5 itu adalah 21 per 2. Contoh selanjutnya lagi. Berapakah pecahan campuran dari 5,12? 5,12. Nah, seperti biasa, 5-nya ini kita simpan di depan. Nah, di belakang komanya ada angka 12, berarti simpan di atas. Nah, sekarang lihat berapa penyebutnya. Penyebutnya ini. Kita lihat. Ingat, 5-nya simpan di depan, kemudian ada tanda koma ini. Di belakang koma ada angka 12, angka 12-nya simpan di atas. Nah, sekarang kita akan lihat penyebutnya. Bagaimana cara menentukan penyebutnya? Lihat, ada berapa buah angka di belakang koma. Di belakang koma ini ada 2 buah angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Karena 2 buah angka di belakang koma, berarti nolnya ada 2. Nah, seperti itu, baru depannya kita kasih angka 1. Nah, jadi pecahan campuran dari 5,12 itu adalah 5/12 per 100. Nah, bagaimana dengan 12 dan 100? Apakah ada angka yang bisa membagi angka 12 dan angka 100 sekaligus? Ada, yaitu sama-sama bisa dibagi angka 2. Karena sama-sama bisa dibagi angka 2, berarti bisa disederhanakan. Kita buat sama dengan lagi. Angka 5-nya ini kita pindahkan di depan dulu, 5. Nah, tadi pembaginya adalah masing-masing dibagi 2. 12 bagi 2 itu dapat 6. 100 bagi 2 itu dapat 50. Nah, sekarang lihat. Ini 6. Yang ini 6. Kemudian ini 50. 6 dengan 50, apakah masih bisa disederhanakan? Apakah ada angka yang bisa membagi keduanya? Ada, yaitu sama-sama bisa dibagi angka 2. 6 bagi 2 dapat 3, 50 bagi 2 dapat 25. Berarti ini masih bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan lagi. Nah, ingat angka 5-nya ini tinggal dipindahkan saja. Nah, 6 bagi 2 dapat 3. 50 bagi 2 dapat 25. Nah, sekarang lihat 3 dan 25. Apakah masih ada angka yang bisa membagi angka 3 sekaligus membagi angka 25? 3 hanya bisa bagi 1 dan 3. 25 tidak bisa dibagi 3. Berarti ini sudah sederhana. Jadi hasil atau pecahan campuran dari 5,12 itu sama dengan 3/25. Demikian penjelasan materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.